Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Obat Gaptek. Dan di video kali ini kita bakal bahas mengenai Oppo Tiny 4K. Dan ya, untuk kualitas videonya dan kualitas mikrofonnya adalah yang sekarang kalian lihat dan yang sekarang kalian dengar ya. Karena sekarang saya syutingnya langsung pakai Oppo Tiny 4K-nya di resolusi 4K tentunya di 30 frame per second. Walaupun kalau teman-teman butuh yang 60 frame per second di sini juga udah support ya. Walaupun untuk resolusinya harus turun ke Full HD. Jadi sekarang sengaja saya pakainya yang 4K supaya teman-teman bisa langsung nilai sendiri kualitas gambarnya seperti apa dan kualitas audionya juga seperti apa. Untuk yang seri non 4K-nya sebetulnya udah pernah saya review sebelumnya ya di beberapa bulan yang lalu. Jadi situ udah saya bahas detail banget. Hanya untuk yang seri sekarang ini resolusinya di-upgrade jadi 4K ya. Jadi seakan negesin banget bahwa kamera ini tuh bukan hanya berfungsi sebagai webcam, tapi juga bisa berfungsi sebagai partner kalian para content creator atau mungkin online seller yang memang butuh kualitas gambar yang lebih bagus ya. Karena kalau sekadar untuk webcam rasanya 4K ini overkill ya. Kita ngapain juga webcam pakai resolusi 4K. Jadi buat teman-teman yang content creator dan online seller ini bakal kebantu banget karena bukan hanya resolusinya aja yang tinggi, tapi juga keunggulan utama Oppo Tiny ini seperti seri sebelumnya, dia dilengkapi dengan AI dan gyroscope. Jadi kalau teman-teman lihat, sekarang saya syutingnya ke kanan, ke kiri. Ini karena memang si Oppo Tiny-nya ngikutin gerakan saya ya. Jadi dia bakal nge-tracking saya bergeraknya kemana, maka dia akan ngikutin saya. Dengan tilt horizontal, ini ke kanan ini sekitaran 150 derajat, dan ke kiri juga ini 150 derajat. Kalau saya cepat juga dia bakal ngikutin ya. Jadi total tilt horizontalnya ini ada sekitaran 300 derajat. Ya belum 360 sih, tapi udah kebilang oke ya. Lalu untuk vertikalnya, dia bisa 45 derajat ke atas dan 45 derajat ke bawah. Kalau misalnya kalian lagi nggak pakai kameranya, supaya privasinya tetap kejaga ya. Dan untuk komennya juga di sini simple banget. Kalian bisa ngasih gambar apa logo seperti ini ya, tanda seperti ini, supaya si kameranya nggak ngikutin kita lagi. Nah, seperti ini guys. Jangan ikutin lagi ya. Dan kalau misalnya mau ikutin lagi, kita bisa kasih tanda yang sama seperti ini. Maka si kameranya bakal ngikutin lagi. Untuk zoomnya juga simple ya. Kita bisa kasih logo seperti ini. Dia bakal ngezoom. Dan kalau mau zoom outnya juga gampang. Kita kasih logo yang seperti ini lagi. Nah, dia bakal nge-zoom out lagi ya. Walaupun sebenarnya di konsolnya juga bisa kita atur. Untuk autofokusnya dan non-autofokusnya juga bisa kita atur juga. Hanya ini bakal ngegampangin banget ya buat kalian para content creator guys. Lalu untuk titik fokusnya juga di sini masih sama yang sebelumnya ya. Di sini ada 3 yaitu headroom. Saya sekalian settingnya ya si ininya tracking mode-nya. Yang pertama ini ada headroom. Kalau headroom itu jadi porsi kepala kitanya lebih banyak. Ini biasanya untuk jarak dekat sebetulnya ya, untuk webinar atau Zoom meeting gitu ya. Sedangkan yang kedua, ini standar mode. Ini porsi badan kita bakal lebih besar ya. Jadi setengah badan kita itu bakal ke shooting. Mungkin untuk jarak menengah ya. Jadi teman-teman yang butuh shooting sampai ke bagian bawah ini bisa pakai yang standar mode. Sedangkan yang ketiga, ini yang motion mode. Ini buat teman-teman yang shootingnya agak jauh ya. Jadi pengen misalnya seluruh badan ke shooting. Kalau misalnya saya di sini, nah bisa kelihatan ya. Ini kalau saya lebih jauh lagi bakal sampai ujung kaki dia bakal kelihatan juga guys. Jadi di sini kita bisa fleksibel banget untuk nentuin kita mau syuting kepala aja, setengah badan atau full badan ya. Sebenarnya untuk fitur-fitur lainnya relatif sama dengan seri sebelumnya ya. Untuk desainnya aja ini sama persis. Pembedanya hanya di bagian kameranya itu ada warna merahnya, which is gak terlalu penting. Untuk mikrofonnya juga ada 2, jadi dia stereo ya, di bagian kanan dan di bagian kirinya. Lalu di bagian depannya juga ada LED indikator si kameranya. Kalau dia dapat komen yang berbeda, dia bakal ngerubah warnanya. Lalu untuk koneksinya juga masih pakai Type-C di kameranya. Walaupun kalau untuk kabel koneksinya, kalau di seri non 4K dia pakai Type-C to Type-A, sedangkan di seri 4K dia Type-C to Type-C ya. Tapi buat teman-teman yang nggak punya koneksi Type-C, baik komputer atau laptopnya, nggak perlu khawatir, karena di paket penjualannya kita juga dikasih dongle adaptornya untuk bisa koneksiin ke Type-A juga ya. Jadi tetap bisa kalian pakai. Ada satu perbedaan kecil sih sebetulnya nggak terlalu signifikan, tapi buat saya pribadi atau buat teman-teman tertentu yang mungkin jarang kerja di dalam rumah atau sering kerjanya di luar, jadi kameranya sering kita bawa, di paket penjualannya kita dikasih tas seperti ini guys. Kalau di seri sebelumnya kita nggak dikasih ya. Jadi ini gampangin banget untuk ngebawanya dan kita juga nggak khawatir ya kalau misalnya kita masukin kameranya ke tas kita.
Sedangkan untuk softwarenya, di sini ada beberapa yang di-upgrade. Hanya feeling saya sih di non 4K juga di-upgrade ya, karena saya udah nggak pegang unit yang non 4K-nya, jadi saya nggak bisa nge-compare. Tapi kalau teman-teman yang tahu informasinya, silahkan bisa ditulis aja ya di kolom komentar di bawah supaya bisa jadi informasi buat teman-teman yang lain juga. Jadi di software yang terbarunya, di sini kita bisa nge-setting bahwa syutingnya itu nggak hanya landscape ya modenya, tapi juga bisa kita pakai mode portrait. Jadi buat teman-teman yang biasa bikin kontennya itu dalam mode portrait, baik untuk TikTok, Reels, atau mungkin Shopee Live dan lain-lain ya, itu bisa lebih mudah karena kalian nggak perlu lagi ngedit di pasca video syutingnya ya, bisa langsung pakai mode portraitnya aja. Dan satu lagi yang menarik juga dari upgrade si softwarenya ini adalah di autofocusnya ya, karena seingat saya di seri sebelumnya itu belum bisa kita pilih manual fokus, sedangkan di sini udah bisa kita matiin aja autofocusnya dan kita atur untuk titik fokusnya ya, sehingga buat teman-teman yang biasa presentasi produk-produk itu bisa lebih detail lagi ya, karena kalau kita ngandelin autofocusnya dia nggak bisa sampai sedetail ini guys. Jadi ini bakal ngebantu banget buat teman-teman, terutama buat yang biasa jualan mungkin ya. Sedangkan untuk settingan yang lainnya ini relatif nggak beda jauh dengan seri non 4K-nya. Jadi di sini kita bisa atur HDR-nya, exposure, white balance, dan kalau mau diatur manual untuk kualitas gambarnya juga bisa ya. Baik contrast, saturation, sharpness, dan hue-nya juga. Lalu buat teman-teman yang mau pakai shortcut, di sini juga udah ada global hotkey-nya. Jadi kalian bisa atur kameranya pakai shortcut. Lalu udah support remote control juga, walaupun kita harus beli lagi ya. Tapi ini bakal memudahkan banget buat teman-teman yang mungkin sering syutingnya jauh dari kameranya. Jadi kesimpulannya, buat teman-teman yang mungkin pakai si kameranya ini untuk content creation, jadi kalian butuh resolusi yang tinggi, mungkin syuting jarak jauh, atau kalian sering ngezoom kameranya, ini bakal ngebantu banget ya resolusi 4K-nya. Jadi kan kalau kalian zoom itu gambarnya nggak akan pecah, sedangkan kalau pakai resolusi yang Full HD, itu relatif lebih terikat lah ya. Kalau kalian zoom mungkin akan lebih pecah gambarnya. Tapi kalau kalian misalnya pakainya untuk Zoom meeting atau untuk webinar, menurut saya sih nggak perlu harus maksain ke seri 4K-nya ya, karena fitur-fitur lainnya sih relatif sama dengan yang seri non 4K-nya, dan harganya juga ini relatif cukup jauh juga, karena di yang 4K ini harganya dijual sekitaran 3,5 juta, sedangkan yang non 4K itu di 2,5 jutaan, jadi selisihnya hampir 1 jutaan ya, lumayan juga untuk selisihnya. Jadi ya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian lah. Oke guys, itu aja ulasan dari Osbot Tiny 4K-nya, mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.